Dianggap parasit keluarga. Bab 57. Jangan foto-foto aku terus, nanti kamera Mas kebakar. Keluh Sofia menjadi gugup karena terus difoto oleh Kalandra. Kalandra tertawa sembari memandangi layar ponselnya. Bener loh, Yang. Di foto kamu berkilau banget. Berarti aslinya enggak berkilau, begitu? Sergah Sofia antara kesal tapi juga ingin tertawa, apalagi calon suaminya menjadi tidak bisa berhenti tertawa. Namun beberapa saat kemudian, pria itu menghampirinya, merangkulnya dari samping kemudian sama-sama menjadikan Daim sebagai pusat perhatian mereka. Dering tanda pesan masuk yang terbilang berisik dari ponsel Kalandra yang ada di saku sisi celana panjang bahan warna hitam pria itu mengusik Sofia. Aku sudah blokir nomor Ririn, sumpah. Aku juga sudah pasrahin semuanya ke suaminya. Ucap Kalandra ketika tatapan curiga Sofia seolah mencakar kedua matanya. Paling mereka lagi ngomentarin status wa aku, soalnya tadi aku pasang foto kamu sama Daim yang lagi main pasir. Lanjut Kalandra sembari tersenyum tak berdosa. Sofia yang hanya diam malah mencubit gemas hidungnya. Nanti kalau suami Ririn sampai macam-macam kemas, aku yang maju. Biar bagaimanapun kan, suami sangat andil sama kelakuan istri. Ucap Sofia. Kalandra tersenyum damai memandangi wajah Sofia di tengah wajah mereka yang memang sangat dekat. Sofia pikir, Kalandra hanya semacam akan mencium keningnya. Namun nyatanya pria itu malah mencium bibirnya. Sofia langsung membeku. Tak semata karena ini menjadi yang pertama untuk mereka, melainkan kenapa Kalandra sampai melakukannya di tempat umum. Sofia merasa sangat bersyukur karena ciuman bibir Kalandra tak berlangsung lama, walau bibir pria itu juga malah menempel sangat lama di keningnya. Sofia sungguh langsung melempem, mirip hewan liar yang langsung jinak karena pawangnya. Besok mau bulan madu kemana? Aku nunggu jawaban kamu dari zamannya Roro Jonggrang jadi batu, sampai sekarang, kok ya belum dapat kejelasan, ujar Kalandra yang kemudian mendekap erat tubuh Sofia dari samping belakang. Mereka masih jongkok dan menjadikan Daim sebagai pusat perhatian. Sofia menelan ludahnya, menghela napas pelan dan memang mencoba meredam kegugupannya. Gimana aku mau jawab? Kalau aku saja jadi Roro Jonggrang, Mas. Aku jadi batu, mana mungkin aku bisa jawab. Sofia mengakhiri ucapannya sambil menahan tawanya. Kalandra yang menjadi ikut menahan tawa, menjadi menggeleng tak habis pikir. Ombaknya mulai tenang, bentar lagi kita naik perahu, ya. Kamu belum pernah naik perahu, kan? Tanpa menatap Kalandra dan hanya sesekali meliriknya, Sofia berkata, ya belum pernah, Mas. Aku kan anak rumahan yang memang enggak pernah kemana-mana. Paling ke kota dan ke luar negeri, itu saja buat kerja. Lain sama Mas yang dari SMA sudah rutin ke sini, berasa minum obat sampai rutin gitu. Tentu Sofia sengaja menyindir, sementara yang disindir langsung sibuk menahan tawa. Mas merasa kepegang kartu asnya, ya, makanya enggak bisa jawab. Tanya Sofia memastikan. Ia menatap Kalandra sambil menahan senyumnya. Aku kesininya rame-rame sama teman, kok, Yang. Balas Kalandra. Sofia menggeleng kemudian menyudahi tatapannya. Sudah enggak usah dibahas. Biasanya masa lalu yang begitu enggak hanya bikin cemburu, soalnya malah bisa jadi setaan. Sofia menahan tawanya dan memang tak mau tahu, takut malah menjadi cemburu.
Karena jika sudah seperti itu, yang ada ia akan menghabiskan waktunya untuk berpikir yang tidak-tidak dan itu sangat tidak baik untuknya maupun hubungannya dengan Kalandra. Kalandra setengah berlari meninggalkan Sofia dan Daim sembari membawa jaket Daim maupun jaketnya yang sempat dipakai Sofia. Kalandra menyimpannya di mobil lantaran keduanya tak jadi memakai jaket setelah telanjur main pasir. Ketika akhirnya mereka naik perahu dan menghadapi angin yang sangat kencang pun, mereka tetap tak memakai jaket. Sebab baik Sofia termasuk Daim langsung terbiasa dengan angin kencang di sana. Yang panggil Kalandra yang duduk di sebelah Sofia. Mereka masih di perahu, di tengah pantai dengan ombak terbilang dahsyat dan sudah membuat perahu mereka terguncang-guncang. Sofia yang tidak harus mengemban Daim karena bocah itu sudah menempel kepada Kalandra, langsung menatap yang bersangkutan. Melihat Kalandra yang sudah menahan tawa, Sofia langsung meliriknya curiga. Wajah tampan itu jelas sudah menyimpan rencana keusilan yang siap diluncurkan. Harusnya kamu pura-pura takut, terus peluk-peluk aku. Enggak takut pun. Harusnya kamu pura-pura. Ucap Kalandra menahan tawanya. Serius, Mas beneran udah enggak jelas. Balas Sofia yang menjadi mengakhiri tatapannya dari Kalandra. Ia yang juga menjadi menahan tawa, juga perlahan memeluk Kalandra. Tak lupa, ia juga membenamkan wajahnya di bahu pria yang sampai sekarang masih sibuk menahan tawa. Rasanya tentu ini yang pertama walau sebelumnya aku sudah menikah dan sampai ada Daim. Karena selain di pernikahan pertama aku merupakan korban perjodohan, pada kenyataannya selama itu juga, aku hanya mendapatkan perhatian bahkan cinta sisa dari David, dan itu pun sangat jarang, batin Sofia. Hati Sofia terenyuh, melukis kisah haru penuh warna seiring ia yang menyadari, cinta manis yang sebelumnya hanya ia lihat di hubungan orang lain, akhirnya ia rasakan ketika bersama Kalandra. Setelah mereka sama-sama menjadi jodoh orang, nyatanya semuanya memang selalu indah pada waktunya. Semua proses yang mereka lalui mampu mengubah luka-luka yang terasa sangat menyakitkan, menjadi pengalaman sekaligus cinta yang tak terlupakan. Setelah puas main di pasir putih, mereka kembali ke pasir hitam untuk melihat sunset. Namun, mereka tak lagi memakai perahu. Kalandra sengaja membawa Sofia dan Daim lewat daratan, melihat kebun binatang, atau beberapa kera yang beraktivitas di sepanjang hutan. Itu juga yang menjadi alasan Kalandra membeli kacang dan makanan lain. Kalandra mengajak Sofia khususnya Daim untuk memberi kera-kera di sana makan. Dulu waktu aku masih SMA, aku sering lihat syutingnya Mak Lampir, yang cerita Kalandra sembari menunjuk gua yang dulu sempat menjadi lokasi syuting drama kolosal yang tengah ia ceritakan. Mas ketemu Grandong si cucunya Mak Lampir juga. Balas Sofia. Sofia terus berjalan dan fokus menatap Kalandra yang melangkah di sebelahnya sambil mengemban Daim. Kalandra yang menjadi cemberut berkata, kamu mau nyamain aku sama si Grandong? Enggak, lah. Gantengan dan bagusan mas jauh-jauh. Sergah Sofia langsung sewot. Kalandra langsung menahan senyumnya seiring wajahnya yang menjadi merah merona. Oh, ternyata di mata kamu, aku ganteng. Hatinya menjadi berbunga-bunga karena biar bagaimanapun, kenyataan tersebut ibarat pujian pertama yang ia dapatkan dari Sofia. Menahan tawanya, Sofia yang malu-malu menatap Kalandra bertanya, memangnya mas enggak merasa ganteng? Tentu sadar banget, dari lahir malahan, sergah Kalandra yang langsung ditahan oleh Sofia.
Sudah, jangan dilanjut, nanti jatuhnya ria. Sofia tertawa diikuti juga oleh Kalandra. Kemudian, keduanya segera bergabung dengan mereka yang sedang melihat sunset di pinggir pantai. Angin dan ombak tak sebesar ketika mereka datang. Tak lupa, mereka juga mengabadikan momen romantis di sana melalui bidik kamera. Sofia sengaja mengunggahnya di status WA. Dan tentu saja, Jihan langsung menjadi polisi pertama yang mengomentari dengan nada mencibir sekaligus iri. Namun, Sofia sama sekali tidak peduli. Sofia terlalu larut dalam quality time yang Kalandra berikan. Toh, memang tidak ada yang lebih penting dari kebersamaannya dan Kalandra, termasuk itu meladeni Jihan yang kerap menjadi hiburan tersendiri bagi seorang Sofia. Maaf karena hari ini sampai ada yang ngata-ngatain kamu. Serius, aku enggak sangka Ririn akan selancang itu ke kamu. Dan jujur, aku merasa sangat bersalah untuk itu. Mungkin aku memang masih bisa tertawa bahkan sama kalian. Namun jujur, benar-benar sumpah. Aku beneran merasa bersalah. Aku beneran marah dan untungnya tadi aku enggak sampai menampar Ririn, ucap Kalandra di tengah semburat jingga yang menguasai sore menjelang petang mereka. Ia menatap Sofia yang ada di sebelahnya penuh keseriusan. Wajah wanitanya itu menjadi agak murung, tapi Sofia tetap memberikan sikap tenang. Kalau boleh memilih, aku, bahkan wanita lain di luar sana pasti enggak ada yang mau jadi janda, Mas. Namun kalau keadaannya seperti aku, keadaannya benar-benar membuat kami tersiksa padahal kami sudah mengorbankan semuanya, ya memang lebih baik menjadi janda daripada bertahan bersama suami tapi enggak pernah dihargai. Ngapain juga memenjarakan diri di neraka padahal kita belum mati, kan? Ucap Sofia yang kemudian juga berkata, masalah Ririn, aku rasa dia memang enggak beres. Bisa jadi bentar lagi, dia bikin ulah dan malah memutar balikkan fakta, semacam memfitnah Mas. Tapi ya sudah sih, kita lihat saja apa yang bakalan terjadi. Jangankan sekelas Ririn yang ibaratnya ikan teri, sekelas Anggun yang kerasnya beneran enggak ada tandingan, apa-apa serba ngamuk, ya akhirnya memanen ulahnya juga. Kalandra yang menyimak, mengangguk-angguk. Kita fokus ke kita saja. Terus, ini kita mau nginep apa pulang? Mendengar itu, Sofia langsung terkesiap. Nginep? Ya ampun, Mas juga jadi ikut-ikutan enggak jelas mirip Ririn. Kalandra tertawa. Ya memangnya kenapa? Enggak lah. Besok saja kalau kita sudah menikah, kita balik lagi ke sini. Balas Sofia cukup mengomel. Kalandra masih menahan senyumnya sebelum akhirnya mereka benar-benar bungkam, larut memandangi matahari tenggelam, meninggalkan jingga yang perlahan digantikan dengan kegelapan. Bersamaan dengan itu, Kalandra sengaja mengerucutkan bibirnya, menempelkannya di kening Sofia yang menyandarkan kepalanya di dadanya. Selain itu, Sofia juga sampai menggenggam tangan kiri Kalandra yang bebas, menggunakan kedua tangan. Di mata Kalandra, kali ini Sofia benar-benar telah menemukan kedamaian, tak lagi emosional layaknya ketika calon istrinya itu menghadapi Ririn. Namun sejauh mengenal Sofia, bagi Kalandra Sofia terbilang wanita yang nyaris sempurna. Tak semata mengenai fisik, tapi juga wataknya. Andai setelah aku memejamkan mata, hari pernikahan menjadi kenyataan yang harus aku jalani, pasti rasanya jauh lebih sempurna. Masih harus nunggu 3 hari lagi, keluh Kalandra. Sofia yang mendengarnya langsung menatap Kalandra sambil menahan senyum.
Ternyata seorang Kalandra yang di awal mereka kenal tampak begitu sempurna, bijak dan benar-benar tenang bahkan terkesan pemalu, pada kenyataannya tetap laki-laki biasa yang tak segan menjadi tidak jelas. Setelah sampai membeli pakaian untuk ganti, mereka mandi. Sofia sendiri, Kalandra dengan Daim. Mereka tak langsung pulang dan sengaja makan malam di salah satu restoran yang ada di dekat sana. Di sanalah Sofia tak sengaja melihat seseorang yang Sofia rasa mengenalnya. Seorang pria dengan wanita cantik. Keduanya melangkah santai sambil bergandengan layaknya apa yang Sofia lakukan dengan Kalandra. Malahan, kedua sejoli itu jauh lebih romantis karena tak segan bertatapan bahkan berciuman intens. Mirip siapa? Ya. Mirip suami Resti, tapi... Masa iya itu suaminya Resti dan sampai sama wanita lain? Pikir Sofia yang menjadi kerap menoleh ke belakang, melepas kedua sejoli tadi dan baru Sofia sadari, perut si wanita buncit seperti sedang hamil 6 bulanan. Karena Sofia tak meresponnya, Kalandra memastikannya dan sampai menghentikan langkahnya. Kalandra menatap serius Sofia yang memakai dress panjang khas pantas warna pink yang dipadukan dengan kardigan pink muda. Wanitanya itu terus menatap ke belakang penuh keseriusan, tapi ia tak melihat keanehan di sana. "Yang, kamu kenapa, sih?" tanya Kalandra serius dan memang sangat penasaran. Sofia langsung menatap Kalandra penuh keseriusan. "Itu tadi mirip suami si Resti loh, Mas."